karena mereka nggak tahu karakter saya. Aku udah jadi penyanyi ya, makanya aku suka balasnya pakai candaan. Mbak Ani Ani, oh nama saya Baby bukan Ani, aku gituin. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini Christy kedatangan bintang tamu yang sudah pernah mampir sebelumnya dan memang selalu datang dengan huru hara, tapi huru haranya itu kayak sebenarnya adalah kebahagiaannya dia. Dan kali ini juga kita pengen tahu selain sebagai seorang penyanyi, tetehku yang satu ini juga tahun ini baru membuka usaha kuliner yang memang udah booming banget di Bali. Bahkan dia bawa makanannya ke studio iTalk. So please welcome on studio the one and only Baby Z. Halo, makasih. Welcome Teh Baby. Ya. Apa kabar sih? Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu. Kali ini Teh Baby hadir dengan berita yang berbeda karena semakin kesini sebetulnya Teh Baby ini semakin happening banget di sosial media. Bener gak sih Teh? Happening ya? Iya sih, banyak banget yang aku tuh kan memang orangnya bukan orang yang seneng kayak bikin YouTube apa gitu. Story santai aja dan nggak pernah gimana-gimana. Dari yang mulai dari penyanyi, dari yang huru hara, dari yang usaha, dari yang mungkin sekarang saya di dunia politik itu selalu jadi polemik aja di luar sana gitu. Oh gitu. Ya, Nah sekarang gimana? Sekarang kita mau ngajak Insertizen untuk kenal Teh Baby lebih dalam lagi. Banyak yang belum tahu dan banyak juga ini menjadi kontroversi. Nama asli dan tahun kelahiran seorang Baby Z adalah? Nama asli aku Sri Mulyati. Cuman karena Baby Z itu juga nama yang sangat luar biasa buat saya, sehingga 2020 saya mengajukan ke pengadilan untuk menambahkan, bukan menghilangkan. Menambahkan dari Baby Z Sri Mulyati. Jadi sebenarnya nama itu udah resmi di Dukcapil dan sebagainya udah resmi sebagai nama saya. Jadi KTP-nya Teh Baby juga sekarang udah Baby Z Sri Mulyati gitu ya. Yang kasih nama Baby Z siapa Teh? Produser aku waktu pas jadi penyanyi gitu loh, di Naga Suara gitu. Jadi aku dikasih nama Baby Z, alhamdulillah juga mengantarkan aku jadi penyanyi lumayan lah dikenal di Indonesia, terutama untuk yang dangdut ya. Ya udah akhirnya karena terus aku merasa mencintai kedua namaku, ya udah aku masukkan ke pengadilan dan disetujui sama hakim dan semuanya. Dan itu bukti sebenarnya bahwa orang yang mengajukan nama ganti atau ditambahin, bahwa itu orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Oh gitu. Iya, karena kan dia kan pasti dimintai surat SCKCK, dimintain apakah orang ini punya penarapidana, utang piutang. Kalau mereka udah cek, disetujui, diketuk palu gitu loh. Resmi gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya seseorang ini mau ganti nama dan terindikasi ada masalah tuh untuk ganti nama atau aliasnya tuh agak-agak sulit bisa, ya? susah. Karena kan resmi ya negara gitu. Mereka nggak main-main gitu. Nah kemarin kan sempat ketika orang tahu nama asli atau nama sebelumnya Baby Sri Mulyati itu kan sempat ramai juga. Tapi kan sempat ngomong posting-posting juga di ini kan Instastory gitu kan. Kenapa sih Teh? Maksudnya orang tuh ada masalah apa dan efeknya gimana ke seorang Baby Z? Sebenarnya aku tuh nggak apa-apa ya. Sebenarnya nama Sri Mulyati kan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Justru nama Sri itu kan banyak dipakai raja-raja dan artinya bagus banget. Hanya saja orang aku nggak tahu kok sampai sebegitu dia naruh namaku di Instastory dan sampai dengar namanya aslinya Sri Mulyati aja sampai gak mau gitu. Sebenarnya aku nggak apa-apa dan mungkin aku tulis di caption karena aku lagi sedih dan ngerasa bahwa kok ada ya begitu. Aku nulis caption itu dengan kayak bahasa hati jadi tanpa koma, titik apa ya udah mengeluarkan, nggak nyangka kalau itu tuh sampai viral gitu loh. Dan ya banyak yang datang menenangkan, ada juga yang menghujat ya banyak lah. Tapi kenapa ya kira-kira Baby Z ini, karena aku kan juga follow sama Teh Baby itu juga lumayan lama kan, dari pertama kali Teh Baby jadi bintang tamu iTalk gitu. Nah kenapa sih kayaknya yang dilakukan oleh seorang Baby Z even only masalah nama yang juga dia tidak hilangkan gitu ya. Kayaknya huru-hara banget deh. Nggak tahu ya Kak ya, padahal Baby Z juga orangnya nggak pernah yang aktif banget, maksudnya ya pulang Instastory doang, aku nggak main TikTok, aku nggak punya channel YouTube, nggak bikin huru hara duluan sama orang juga, tapi ya, saya nggak tahu gitu ada apa gitu kok sampai sempat masuk di TikTok di upin nama orang, sampai di Twitter namaku itu, padahal kan sebenarnya gini Kak, orang itu memberikan satu statement biasanya tidak mengkoreksi dulu orang ini siapa sih profilnya, dan mereka tuh langsung aja ngejudging dan main tulis gitu. Jadinya mungkin
yang akhirnya IG ku rame tuh, kok yang komen banyak banget gitu. Ya. Ternyata udah di-up di Twitter dan di TikTok gitu loh, sama orang, Gitu. bukan aku loh justru. Nanti kita juga akan ngobrolin seputar mungkin apa sih yang diomongin sama orang-orang warganet plus 62 ini seputar nama Teh Baby Z gitu. Tapi kalau udah tahu namanya dan Yes. memang tahu kelahirannya tahun Aku lahirnya 82 dari dulu 82, nggak pernah di-adjust-adjust ya? nggak pernah. Aku selalu bilang aku single parent, aku anak 3 dan Heeh. aku di 82 berarti sekarang aku 41 ya gitu. Oke, wow, 41 looks good on you ya Teteh gitu kan. Tapi kalau Teteh sendiri anak tunggal atau berapa bersaudara? Karena kan kadang-kadang kita juga bisa melihat dari postingan seorang Teh Baby Z, dia tuh sering banget ngebenerin rumah saudara-saudaranya. Iya. Emang itu saudara kandung, saudara sepupu atau gimana tuh Teh? Ini sebenarnya baby kan dari kecil diurusin sama Teh Baby sama nenek kakek. Oh sama oma opanya, nenek kakeknya Jadi ya? aku lahir, aku ditinggal sama mama, ditinggal sama papa juga, tapi diambil sama nenek dari papaku. Sorry, papa mamanya Teh Baby kemana? Berpisah. Oh, Tapi pisah, aku lagi tuh oke. umur masih 4 hari baru lahir. Oh oke. Ya, tapi mereka memutuskan berpisah, tapi berpisah dulu gitu. Nah, aku diurusin sama nenek, sama papa gitu, misalnya nenek dari papa. Nah, papaku punya saudara kan, adik-adik dua gitu. Nah, karena mereka yang ngurusin teteh, jadi seolah jadi kayak adik kandung gitu loh. Oh, Sebenarnya kalau ada oke. saudara kandung saya tuh ada 3. Tapi Kamu anak mereka berpisah, karena aku anak terakhir. Oh kamu anak bontot? Iya, anak bontot. Oke. Nah, karena aku diurusin sama adiknya papa sama nenek kakek, sehingga yang 2 adiknya papa itu seperti udah kayak kakak kandung. Jadi kalau dibilang berapa bersaudara, ya tetap ketiga juga sih, yang kalau kandung 3, kalau yang dari om 3 gitu loh. Oh, Nah, oke. karena rasa terima kasih saya itu sama mereka yang mereka lagi sekolah SMP, lagi seneng-senengnya main, tiba-tiba punya adik baby gitu yang kita tuh keluarga biasa aja, sehingga mereka tuh jadi harus nggak berhenti sekolah. Nah, kadang mereka yang kayak begitu, aku tuh sekarang ini kayak kalau aku ada sesuatu, ada rezeki, aku pengen berbagi banget sama mereka gitu Kak. Itu aja sih Kak. Ya aku bangun rumahnya mereka masing-masing gitu. Kalau ada rezeki semua gitu. Oke. Tapi dulu Teteh tuh sempat hadir ke sini dengan sebuah cerita yang cukup menegangkan gitu kan. Yes. Karena Teteh cerita dulu sempat juga jadi korban Ya, KDRT ya, dan juga ya. korban perceraian juga dan segala macam gitu. Tapi Teteh sekarang bisa bangkit gini, Teteh ngeliatnya gimana? Ya sebenarnya ya itu dia. Aku kadang amazed banget sama diri aku juga, kayak ngerasa ya Allah, ada apa sih kok aku diberikan segitu kehidupan yang kayaknya beda dengan yang lain ya. Mungkin kalau perceraian sama, tapi aku ini udah ditinggal orang tua, dibutuh sama nenek kakek dengan segala kekurangannya, nikah terus aku di KDRT, berpisah terus nggak dilempar begitu aja sama anak-anak. Ya mungkin, dan saya tuh orang yang sangat tahu terima kasih sih sama orang yang bantuin aku gitu. Jadi itu mungkin yang kalau ada rezeki juga maunya berbagi. Dan menurut saya itu kalkulasi Tuhan aja sih, kalkulator Tuhan gitu. Kalau mau dihitung sedetilnya, aku nggak bisa nyangka kok bisa sih sampai di sini gitu. Oh ini itu sih, karena ya terus dari bangkit, terus ya apapun aku udah jalanin lah, dari mulai jualan keliling, jadi penyanyi panggung. Akhirnya terus aku sampai di titik ditemukan sama para Hayu dan jadi Baby Z gitu. Jadi Baby Z seorang biduan dangdut gitu Biduan ya. dangdut, Tapi dulu katanya sempat jualan keripik singkong juga ya Teh? Aku tuh kecil. Oh waktu kecil. Waktu kecil aku balik sekolah aku jualan keripik singkong sampai SMA. Oke. Sampai SMA. Terus kalau pagi bantuin nenek kakekku, kan aku panggilnya mama. Jualan nasi uduk. Habis jam 8 pagi, jam 12 aku buka warteg sama sama mama. Sore selesai jam 2 udah habis, sorenya kita jualan snack tuh kayak combro, tempe, mendoan, lontong yang biasa dipakai daun gitu. Jadi setiap hari itu memang hanya begitu kegiatannya sama nenek kakek gitu loh. Oh jadi memang sebenarnya berjualan tuh bukan hal yang baru buat Teh Baby ya, dari bukan hal kecil yang baru. banget gitu kan. Cuma udah tahu. bantuin doang, nggak ngerti juga waktu itu bikinnya, tapi setidaknya aku punya tes lah kalau untuk rasa gitu. Untuk rasa tuh tahu Kalau gitu ya. gitu. Nah Teh Baby, anak-anaknya sekarang kabarnya gimana Teh? Karena kan Teteh punya 3 buah hati juga kan, 2 cewek 1 cowok kan? Ya alhamdulillah anak-anak sehat, sudah besar-besar. Anak saya yang pertama Kaila, umur 18 tahun, itu kuliah di Universitas Indonesia. Jurusan? Manajemen dan double degree ya, internasional. Oh wow, oke. And then? Terus yang kedua kelas Kanaya, kelas 3 SMA di Al Azhar.
di Kelapa Gading juga. Yang kecil laki-laki 12 tahun dan mau lulus SD sebentar lagi gitu. Waduh, itu 3 anak dan harus ngurus sendiri dan punya karir juga sebagai seorang penyanyi, punya peran sebagai entrepreneur juga, masih tambah-tambah lagi yang lain. Gimana cara balance waktunya? Ya udah biasa dari kecil sih Kak ya, sebenarnya aku udah diajarin tuh bagaimana ngurusin rumah tangga. Maksudnya rumah tangga tuh pagi bangun sebelum sekolah aku harus siapin sarapan atau bantuin mama tuh untuk nyiapin dagangan. Terus pulang sekolah aku nyuci segala macam. Jadi emang udah biasa ditempa dengan hidup keras. Apalagi aku asli orang Priuk kan. Waduh, jangan macam-macam sama warga Priuk ya. Nah terus kan emang kebetulan aku alhamdulillah di akademis aku lumayan ada encer lah otaknya, sehingga aku di SMP dan SMP itu aku dapat beasiswa, tidak bayar sekolah karena ranking 1 terus Kak. Oh, Berarti aku puji bisa membantu Tuhan. perekonomian mama bapak juga supaya tidak terlalu berat karena kan mereka udah nggak produktif kan, udah tua. Pas SMA ya mulailah agak tersendat-sendat karena aku swasta, karena waktu itu nggak negeri. Karena aku telat daftar lah, karena lagi itu belum tahu aku akan mau sekolah apa enggak gitu loh. Karena dulu sekolah nggak semudah sekarang ya, dulu Iya, sekolah tuh agak sulit sulit, gitu Kak. Terus akhirnya pas lulus SMA, aku nggak lanjutin kuliah karena keterbatasan biaya orang tua. Jadi aku mulai kerja, lulus sekolah, langsung kerja aku gitu. Tapi tetap ada kemauan buat nerusin lagi nggak untuk Aku kayak udah daftar kuliah. Oh, udah daftar? Iya, Di mana, Teh? cuman kan karena gini, sebenarnya kan dari awal aku dulu mau kuliah, nggak bisa. Terus udah punya duit, otomatis kadang pasti punya kebutuhan yang lainnya. Karena aku bilang tadi saya orang yang sangat tahu rasa terima kasih. Sehingga kalau aku punya duit tuh bawaannya tuh pengen nyenengin nenek kakekku, kakak-kakakku. Jadi emang udahlah gitu. Nah tapi dendamnya saya itu aku berprinsip bahwa anakku harus sekolah baik. Iya. Dan alhamdulillah si kakak membuktikan bahwa dari orang tuanya yang sekolahnya mungkin minim, pendidikannya mungkin minim, anakku bisa lulus Universitas Indonesia gitu loh Kak. Dan itu menurutku prestasi banget karena sulit sekali tembus ke situ gitu loh. Tapi udah mulai daftar Kak, karena aku maunya nanti tahun depan. Karena kan sekarang aku ada di politik. Jadi aku mau jadi diriku Fokus, aja. fokus dulu Baby Z aja aja kali ya. yang seperti ini. Karena menurut saya orang itu dinilai mumpuni bukan hanya dari akademik aja. Mungkin dari motivasi dari cerita hidupnya, dari cara dia survive, dari cara bagaimana perempuan itu bisa ngurusin ketiga anak tanpa bantuan seorang laki-laki. Bagaimana aku bisa membantu perekonomian keluargaku. Itu bisa dijadikan motivasi untuk pembuktian ke masyarakat bahwa ya walaupun aku belum sekolah, aku nggak sekolah tinggi, aku bisa lah memberikan. Terus sekarang kan buka kuliner juga Kak, itu membuka lapangan banyak ya. pekerjaan. Dan karyawanku udah hampir 150 orang di restoran itu. Jadi menurut saya ya aku sedikit bangga sama diriku dan tim aku sih Kak, gitu aja. Tepuk tangan dulu dong buat TBBZ dong, karena memang perjalanannya luar biasa dan daya tahannya sih cukup diacungi jempol gitu ya. Aku jadi juga nangis tuh jadinya. Oh ya ampun. Terharu gitu Kak, Iya. karena dihujatan orang ya. Kemarin tuh kan soal nama dan sebagainya, aku bener-bener orang mampir ke Instagram aku tuh, yang kalau tahu aku pasti memuji, tapi yang nggak tahu tuh kayak lu tuh tulisan SMA gitu, boro-boro ngurusin negara gitu, ngurusin diri aja susah. Jadi aku tuh kadang pas kakak bilang gitu, ya aku gak apa-apa sih, cuman ngerasa ya udahlah gitu, sedih aja gitu. Tapi haru, gimana ya nggak bisa diungkapin lah. Jadi gitu, mixed Kak. feeling ya. Yes, Iya. gitu. Aduh, Maaf ya sampai nggak nangis. apa-apa dong, nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau cerita seputar itu banyak juga bintang tamuku juga yang merasakan hal yang sama kan. Ketika mungkin kita nggak pernah tahu kapan waktunya orang tuh kuat atau enggak untuk membaca komentar orang yang dia nggak kenal. Dan rata-rata kan itu juga fake account kan. Fake account, dan tapi ada satu statement dari beberapa selebriti gitu ya yang benar-benar mungkin bisa membantu TBB juga gitu ya. Ketika kita baca komentar itu, kita nggak pernah tahu dia tuh lagi di posisi apa. Yes. Siapa tahu dia lagi di posisi rumahnya juga lagi bayar token listrik bingung. Yes. Mau makan apa besok bingung. Jadi dia karena bingung, gue biasanya scrolling, emosinya diluapkan sama orang-orang yang nggak bersalah gitu kan. Jadi kayak nggak usah diambil hati, tetap jalan aja dan tetap bisa membanggakan anak-anaknya TBB sama keluarga TBB juga ya. Yes. Nah ini, kalau tadi mungkin ada beberapa selentingan masalah lulusan SMA, masalah TBB yang dari Priuk dan lain-lain gitu kan. Nah ini juga ada sebuah statement yang kalau
Beberapa orang mungkin melihatnya lucu, tapi mungkin ada beberapa orang juga yang memang menanggapinya serius. Ada artikel yang memang dari awal pengen banget Teh Baby Z konfirmasi kebenarannya. Artikel apa? Coba kita lihat ya. Dituding jadi wanita simpanan, Baby Z langsung pamer bisnis kelapa sawit dan tambang pasirnya. Baru banget ya Teh, 26 Oktober 2023 ya. Silahkan Teh, apa yang mau disampaikan dengan komentar-komentar dan juga statement-statement Eta? Ya, sebenarnya Tete Baby itu kan janda 11 tahun ya. Ya. Karena image janda itu masih di negeri kita nih masih underestimate lah, miring lah gitu. Dan memang kan mereka nggak paham tentang story hidup aku. Kenapa aku tuh memutuskan untuk tetap sendiri, karena anak-anakku 3 loh, bukan perkara mudah untuk ngurusin mereka. Ya. Terus karena aku penyanyi juga, nah itu dia lah, penyanyi dangdut. Jadi nilainya tuh macem-macem. Ya. Nah kalau aku misalnya nyanyi di mana dan untuk penyanyi tuh beda ya, kayak pemain sinetron atau mungkin host yang kalau host masih mending dia bisa kayak off air kemana-mana. Jadi bisa ketemu orang baru, banyak orang, dan aku tuh emang orangnya humble. Jadi ya mungkin dan ada yang suka dan nggak suka. Jadi ya mereka apalagi zaman kebebasan bersosial media gini udah dipikir aku tuh siapa, disimpan siapa gitu. Sebenarnya poinnya karena statusku yang janda aja sih Kak. Gitu. Kalau masalah karena ada bisnis, kan mereka nggak tahu berjalan aku penyanyi. Dulu nggak kayak sekarang ya, penyanyi tuh dulu susah banget loh dicari. Harus lewat manajer, harus lewat label. Jadi kalau sekarang orang tinggal kontak IG-nya udah dapat. Terus sekarang viral dikit jadi seleb gitu kan. Jadi apa yang dulu aku dapatkan, saya memang orangnya pinter Kak, puterin duit. Oh oke. Saya belajar banyak sama orang-orang pebisnis, dengerin apa dan punya duit aku puter, itu yang orang tuh nggak tahu Kak. Dan pembuktian aku alhamdulillah dengan ya siapa sih Kak, aku nggak pungkiri aku tuh punya pacar dulu. Dan dan coklat ya pernah pacaran sama coklat juga. Dan itu pembuktian loh, dia bujangan loh. Oke, jadi bukan pasangan orang ya? Iya, bukan suami orang gitu loh. Nah kalau aku udah gosip deket sama siapa, itu kan hanya sebatas wacana Kak. Tidak ada yang pernah, maaf ya, mungkin keluarganya ada yang berstatement aku berhubungan dengan suaminya, nggak ada foto aku di Google yang gonta-ganti cowok. Aku memang nggak ada. Jadi kalau orang mau berpikir apa yang aku hasilkan itu dari gimana-gimana, menurut aku ya sah-sah aja sih orang mau berpikir apa. Tapi kembali lagi loh Kak, kalaupun ada cewek misalnya mau dikasih uang nih, misalnya kakak nih, bisanya ya udahlah gitu, terus dikasih duit nih ya sama cowoknya misalnya gitu, bantuin. Nah, uang itu Kak, kalau kita pakai biaya hidup atau lifestyle habis. Kalau aku enggak, kalau aku apa yang penghasilan aku save. Kalau misalnya aku punya pasangan, maksudnya punya cowok yang dia ada sedikit bantu perekonomian aku, itu duitnya tuh aku jadiin bisnis gitu. Jadi bisnis Teh Baby Z sekarang tuh ada apa aja sih? Tambang pasir, terus ada kelapa sawit, apalagi Teh? Kalau pasir itu aku kerja sama orang Jawa juga. Dan itu dia over lah, take over. Ya, terus ya itu buat lumayan lagi jajan-jajan. Terus sawit baru mau nih, insya Allah tahun depan. Tapi lahannya udah kebeli. Oh, lahannya udah kebeli ya, udah kebeli 200 hektar. Kuliner dan udah nanti kita juga bakalan ini kan cobain nasi tempongnya Teh Baby gitu kan. Ini untuk keluarga Bali pasti udah tahu banget ya. Kuliner apalagi Teh? Apalagi ya adalah kayak aku tuh di percetakan, terus pendanaan buat project-project yang biasanya tuh ada pengusaha yang lagi mendanai projectnya, mereka tuh kurang cash flow. Iya betul. Nah di situ aku sebagai investor. Oh, investornya masuk di situ ya? Masuk di situ, nanti terminnya dia terbayar sama pemerintah atau dari pihak swasta, dia dibayar, dan kita kan dapat juga fee sukses gitu loh, dapat fee-nya lah udah pasti lah ya. Terus kedua, di daging aku juga ada investment di situ. Oh oke tuh. Dari blog lah segala macam. Biasanya itu aku kerjasama sama pengusaha. Dan itu yang kadang orang itu tidak memahami situasi itu Kak gitu. Jadi itu yang membuat mungkin aku dibilang bagaimana sih gitu. Tapi aku tertarik nih, tadi kan Teh Baby bilang bahwa aduh misal kakak nih gitu kan dikasih uang jajan atau mungkin uang usaha sama pasangannya. Siapa yang nggak mau ya kan, apalagi itu buat kemajuan bersama gitu ya. Tapi kalau boleh diceritakan nih Teh,
uang jajan yang pernah dimampiri dalam kehidupan Teh Baby, anak priuk yang memang sangat single fighter gitu kan, selalu mau apa yang terbaik gitu. Yang pernah dikasih uang jajan tuh nominalnya berapa sih sama Sama siapa pacarnya? ini? Oh, sama pacarku. Yang paling besar yang pernah mampir deh uang jajannya Teh Baby itu biar orang-orang tahu kalau sekali dikasih uang jajan itu berapa gitu kan. Jadi orang nggak bingung kenapa ya nih orang kok Enggak. hit selalu ya. Nggak gede sih sebenarnya, nggak gede. Justru 1 M ada kali ya Teh ya? ya kalau ya tapi itu momen tertentu Kak, kalau misalnya pekerjaan. Loh iya kan, ini kan Ya, untuk usaha ya, bersama ya, juga. kayak gitu-gitu deh. Tapi itu bukan berarti nggak aku tanggung jawabkan ya. Karena saya bisnis aku bukan culas soal duit. Dan itu yang membuat orang lain tuh percaya sangat sama saya gitu. Oh gitu. Iya, kalau sama yang dulu coklat kan bujangan juga dikasih tambahan-tambahan buat anak-anak sekolah, dikasih tambahan buat untuk dapur ya. Wajar Kak, namanya laki-laki itu kan kita harus buktikan bahwa mereka tuh bisa bertanggung jawab atas hidup kita. Apalagi kan Teh Baby udah Iya. ada buntutan juga kan? Iya, kayak gitu Oh sih, Kak. wow. Iya, harus gitulah, jadi perempuan tuh harus pintar gitu. Harus pintar ya, uang jajan 1 M Kak. Tapi ingat, bisa dipertanggungjawabkan dengan business Yes. yang ada ya Yes. kan. Nah mungkin ini juga yang menjadi tren di TikTok. Aku nggak tahu ini udah sampai ke telinganya seorang Baby Z atau enggak. Apa tuh? Tapi kalau kita ketik di TikTok gitu ya, atau di aplikasi TikTok tersebut, ada keyword dan dari kalau misalnya ada connected with the Baby Z, ada yang muncul katanya adalah, kata yang muncul adalah ani-ani. Yes. Tanggapan Teteh gimana tuh? Panas, santai, atau pengen langsung bawa ke meja hijau atau gimana? Enggak sih Kak, aku nggak panas. Itu kan kata-kata itu sebenarnya bukan cuma ke aku ya. Banyak juga ke cewek-cewek yang dinilai itu nggak kerja nggak apa, banyak banget. Makanya kadang orang kan di sini tuh ngejudging aja Kak. Kadang kan nggak semuanya harus kita posting ya. Kalau masalah ani-ani, mungkin karena mereka nggak tahu karakter saya. Aku udah jadi penyanyi ya. Makanya aku suka balasnya pakai candaan. Mbak ani-ani, oh nama saya Baby bukan Ani, aku gitu ya. Terus. Ya aku karena gini orang bilang, nggak usah dibales-balesin. Aku balesnya tuh nggak pernah kasar Kak. Aku balesin dengan candaan aku dan bahasa saya gitu. Jadi menurutku sah-sah aja orang mau ngecap apa, ya mereka bisa lihat kegiatan aku sehari-hari di sosial media saya. Jadi kalau dibilang ani-ani tuh kayak mana ya, maksudnya dalam kutip ani-ani Tanda itu kutip. apa? Adakah, maaf ya mungkin mami papinya, ada nggak orang yang mengklaim saya sebagai anaknya gitu. Kalau cuma di segi penampilan orang apa, maaf Kak, kita kan udah dijelasin ya tadi. Aku sekarang kalau mau menjadi ani-ani ya Kak, berapa sih? Aku pengen nanya gitu. Aku nih berapa? Umurku udah 41 loh. Dan anakku sudah 3. Apakah ada di luar sana laki-laki yang mau hanya membeli jasa seseorang dengan harga langsung fantastis? Ya mendingan mereka pilih aja yang udah Masih muda gitu masih ya? muda, cantik, terkenal. Jadi menurutku nggak make sense sih. Oh, oke, jadi menurut Teh Baby nggak make sense Nggak, ya kayaknya aku untuk pikir keadaan santai aja. Teteh gitu, itu tenang-tenang aja Yes. gitu ya. Tapi memang sebenarnya ada benang merahnya juga, jadi mungkin ada seseorang yang buat konten. Ya. Kita kan sekarang konten kan Konten berjuta konten kan, jadi adalah yang memang mungkin dengan maksud bercanda atau menghibur, mengklasifikasikan sebuah make up dengan sebuah julukan gitu kan. Jadi memang ada dari point of view-nya Teteh gitu ya. Apakah ada apakah ada sebuah make up tertentu yang menjurus ke kata-kata ani-ani tersebut gitu kan? Enggak sih ya, kayak aku makeup nyanyi sama misalnya lagi jadi bintang tamu ya gini. Karena aku emang senangnya, Teteh tuh senangnya makeupnya flawless aja. Muka aku masih natural, tidak pernah ada oplasan. Kadang kan ada yang bilang, kalau hidung dia apa-apain, sebenarnya kan kita nggak boleh juga ngejudging orang gitu ya Kak. Betul. Ya. Karena itulah orang, maksudku. Terus dandanan aku, kalau aku pakai barang branded ya wajar Kak. Aku jangan lupa basically aku artis. Yang kadang itu menunjang penampilan dan sebagai self reward aku. Selama ini aku dari 2014 udah kerja pontang-panting dengan segala halnya. Sekarang aku mau menikmati, kenapa aku mau menikmati? Aku udah 41. Belum tahu besok aku dipanggil Tuhan, auzubillahi min dzalik. Bentar lagi 50. Kak, untuk umur 50, kayaknya aku nggak mungkin juga teng-teng-teng mana-mana masih pakai barang-barang yang segala-galanya. Udah waktunya aku mendekati diri sama Tuhan. Betul kan? Sama keluarga. Sekarang aja aku jarang main loh. Jadi menurutku mungkin karena mereka tidak melihat seutuhnya seseorang, sehingga
ya itu jadi bahan aja buat mereka gitu. Kemarin kan Tata juga sempat, ini nggak kemarin sih, beberapa waktu yang lalu lah. Ya. Sempat ada yang bilang bahwa tasnya Baby Z ini KW. Sempat Tata bahas juga kan di Instagram kan, Ya. itu gimana? Ya itu ya biasa kan orang kalau ngecap apa-apa ya, makanya sekarang udah beda lagi nih. Dulu kalau ngeliat aku punya bisnis, dibilangnya gitu. Terus sekarang ngeliat aku udah bisnis dan semuanya alhamdulillah kelihatan, beda lagi kan. Jangan-jangan dia tuh pakai barang-barang mewah, Karena simpenan dan dikasih. ani-ani ya, nggak ada berhentinya sih Kak. Ya kayak gitu sih. Tapi Tete kan termasuk berani juga ya, maksudnya karena postingan-postingan tersebut bahkan meng-screenshot fee bayaran seorang Baby Z gitu kan. Dan kita yang kayak di Instastory-nya tuh kayak wow cukup berani ya untuk membuka, untuk membuka itu gitu kan. Tapi Tete share dong sekarang kalau misalnya sekali manggung gitu ya Baby Z di tahun 2023 tuh range-nya aja berapa biar orang tahu fee seorang bintang dangdut tuh seberapa besar sih? Kok dia bisa beli ina inu gitu kan? Aku nyanyi sekarang 23 sebenarnya nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Karena pas setelah Covid kan, aku di 2021 dan 2022 baru mulai nyanyi lagi tuh. Betul. Nah setelah 2003 aku mulai ke politik kan, jadi emang aku kurangin show-nya. Tapi kalau sekali show Kak, di Jakarta aku 40 juta. Iya, kalau di luar kota 50 sampai 60 juta. Nah itu ada asisten aku di sana yang tahu bagaimana nyanyi. Betul. Dan kadang nyanyi itu kadang lagunya apa nggak, karena gini loh Kak, kita tuh kan punya klien yang memang mungkin mereka tuh secara personality, secara entertain itu suka sama kita. Itu Tuhan adil menciptakan sesuatu, nggak harus punya lagu yang gong terus tiba-tiba laku gitu. Semua orang punya kelebihannya. Jadi ya dari situ aku posting loh pembayarannya. Iya. Berapa kontraknya ya aku posting gitu Kak. Jadi ketika Teh Baby itu berani untuk speak up, mungkin netizen yang suka mengulik-ngulik agak-agak terhenyak gitu ya. Dihitung deh tuh berapa kali manggung sebulan dan berapa gitu kan. Tapi kalau untuk dari bisnis Teteh sendiri tuh range-nya, Teteh sebagai seorang entrepreneur masuknya sebulan tuh kira-kira berapa Teh? Gak apa-apa ya di sini. Nggak masalah, Teteh not the first one kok yang sharing-sharing dan juga membuka bumbayah gitu kan. Sebenarnya kalau nyanyi itu juga luar biasa ya, kita hitungannya sejam dapat duit gede. Tapi kalau untuk bisnis itu kan continuity. Betul. Kita ada harga pasti gitu. Nah kalau bisnis aku, ya aku kalau udah dibilang justru gede sih gitu, lumayan lah. Untuk 1 M-an sebulannya? Lebih Ya. Nah makanya memang Teh Baby juga bisa untuk punya waktu berpolitik dan lain-lain. Bisnisnya sudah jalan dan sudah berjalan dari 2014 ya Teh ya. Aku mulai bisnis itu di 2016 Kak. Oh 2016. 2014 tuh aku bener-bener show nyanyi. 2016 aku mulai ikut taruh duit di showroom, taruh duit di percetakan. Mulai itu seneng, ih enak ya, dapat daripada aku taruh di bank, mending aku taruh di bisnis ini, puterin lagi ya. Nah dari situ tuh orang kan nggak paham, tapi Kak bisnis itu ada resiko. Aku pernah ditipu orang, mereka kan nggak tahu bagaimana uangku ada di mana-mana, ada taruh orang mandek bayarnya. Tapi aku bilang lagi, kalau kita udah yakin niatnya baik, pasti Tuhan kasih jalan sih Kak. Kalau untuk bisnis ya lumayan besar, justru saat ini yang mau hidupi aku tuh adalah dari bisnis. Ya. Itu juga salah satu goals aku sih sebagai seorang pribadi ya, karena kayak nggak teman-teman aku tuh kayaknya lebih bisnisnya tuh lebih bumbayah gitu kan, tapi ingat semuanya ada perjuangannya juga. Kak, betul. Nah.